alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu, alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu kembali, bersyukur kepada Allah yang tiada henti-hentinya mengkaruniakan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, terlebih lagi nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat subuh yang kita lakukan barusan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu dimanapun berada, kajian Senin ini kita seperti biasa membahas fikih, dan hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana berusaha untuk bisa sholat lebih khusyuk lagi. Nah, sebagai pengantar sebelum nanti kita dialog dengan Ustaz Ahmad Amrullah, Bapak Ibu, kita bahwa salat ini adalah menjadi amal utama kita. Sering disampaikan di sini hadis Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama, yang utama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salat. Ida salih amalu kullu wa ida fasadat iru amalu kullu. Jika baik salatnya maka akan baik, akan dipandang, akan dilihat, akan dihisab amal-amal yang lainnya. Jika rusak salatnya maka rusaklah amal-amal yang lainnya. Nah, karena ini menjadi amal yang utama, yang pertama maka harus jadi prioritas dalam hidup kita. Dan harus terus kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Kalau Rasulullah pernah bersabda tentang kehidupan ini kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadi di safina fa'ina bahral amik. Wahai Abu Dzar, perbaiki perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat luas, sangat dalam. Nah, di antara penjelasannya hadis ini adalah kita harus memperbaiki terus ibadah kita. Karena selalu ada saja yang mengakibatkan ibadah-ibadah kita bocor, sebagaimana perahu yang digambarkan Rasul tadi, kalau bocor, perahu bisa masuk air dan bahkan bisa tenggelam. Maka bagaimana nih menjaga ibadah kita, jangan sampai kemudian menjadi bocor dan tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, kita harus terus memperbaikinya, setidaknya dalam dua hal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitasnya seperti apa? Tentu tidak menambah yang wajib, ya, karena yang wajib itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Jadi tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambah. Yang wajib sholat 5 waktu, tidak boleh kita hanya 4 waktu, apalagi 3 waktu atau 1 waktu, ya. Tapi juga tidak boleh menambah. Getolnya, rajinnya, yang wajib jadi 6 atau 7 waktu, nggak boleh, ya. Nah, yang wajib ini tidak bisa ditambah, tapi meningkatkan kuantitas kita dengan melakukan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Ada salat tahajud, ada salat duha, setiap masuk masjid tahiyatul masjid, habis sudah ada syukur wudu, dan salat-salat sunat lain yang dicontohkan Rasul, itu adalah bagian meningkatkan kuantitas kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, yang merupakan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hatta ihibbahu, hatta yuqarribul abdi bin nawafil hatta ahibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka tangannya dibimbing, yang dipegang, yang diambil dengan bimbingan Allah, matanya dibimbing, penglihatannya dengan bimbingan Allah, telinganya dibimbing, lisannya dibimbing dengan apa yang Allah bimbing bagi dirinya. Nah, yang kedua, kita bahas dengan Ustaz Amrullah nanti, terkait dengan ibadah ini kita perbaiki kualitasnya. Jadi kalau kuantitas sudah, yang 5 waktu kita jaga, dijaga juga tepat waktu berjamaah di masjid, maka
Sudahkah kita memperbaiki kualitasnya? Seperti apa kehusyuan ibadah kita? Dan siapa orang yang bahagia beruntung? Mereka lah yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Nah, tema kita hari ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adalah bagaimana mengupayakan khusyuk sholat dalam dengan surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau bagi orang yang belum bisa bacaan sholat sepenuhnya, mungkin belum paham seluruhnya, Al-Fatihah paling tidak ya, karena ini menjadi pokok. Jadi saya sering ingat tuh kalau di kampung itu uh, salat berjamaah itu 27 ya. 27 pahalanu berjamaah mun sorangan eta ge mun bisa Fatihah. Jadi kalau berjamaah dapat 27 kali lipat, kalau sendiri cuma dapat satu, itu pun kalau Fatihahnya benar gitu ya. Orang belum bisa bacaan-bacaan lain, minimal baca Fatihah. Itu bagian dari upaya belajar sholat. Mungkin bagi mereka yang mualaf belum bisa sholat, mulailah belajar dari Fatihah. Baik, kita undang Ustaz Ahmad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Kang Ustaz Mulyadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah menyempatkan waktu bergabung kembali di kajian MQ pagi ya, Amin. Bapak Ibu. Dengan beliau kita sudah sempat undang dan dialog di kajian kita ini dulu beberapa bulan belakang, Ustaz ya, tentang Desember ya, bulan Desember. Arab metode jari. Beliau foundernya yang mengupayakan bagaimana belajar bahasa Arab lebih mudah, salah satunya dengan metode jari. Dan sudah kita bahas di mungkin 2 bulan ke belakang ya, kalau tidak salah. Nah, hari ini kita akan membahas sesuai judul kita, bagaimana berupaya untuk sholat khusyuk dengan surat Al-Fatihah. Ya, artinya kita memahami ini Al-Fatihah sampai membantu upaya sholat kita bisa lebih khusyuk lagi. Baik, Ustadz, mungkin sebagai pengantar silakan bisa menyampaikan terlebih dahulu. Enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Judul kita hari ini terkait khusyuk dalam sholat ya Kak Ustaz dan sahabat sekalian. Nah, di sini ada kata khusyuk ya. Apa arti khusyuk? Khusyuk itu secara bahasa artinya khasya'a yakhsya'u khusyu'an. Khasya'a yakhsya'u khusyu'an artinya tunduk takluk. Jadi orang yang khusyuk artinya orang yang tunduk takluk. Dalam hal ini tentu di hadapan Allah. Kenapa kita sekarang membahas Al-Fatihah? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasul bersabda, tidak ada sholat, dalam arti tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun sholat. Jadi urgensi dari Al-Fatihah, Kang Ustaz Mulyadi dan sahabat sekalian, memang sangat penting karena merupakan rukun sholat. Sehingga memahami Al-Fatihah itu sangat penting bagi setiap individu Muslim. Oke, poin pertama adalah ini menjadi amalan atau rukun ya, sedia rukun. Jadi namanya rukun itu kan dalam ketentuan fikih kalau tidak dilakukan maka tidak sah ya, artinya batal. Sholat tidak baca Fatihah la sholata, ya, tidak ada sholat, artinya rakaat pun bahkan tidak masuk atau tidak sah sholatnya tanpa membaca Fatihah. Itu menjadi rukun, dan rukun ini sekali lagi adalah sesuatu yang kalau dilakukan atau ditinggalkan akan menjadi batal atau rusak, harus diulang begitu. Baik, nah gimana nih Ustadz? Silakan boleh lanjutkan nih upaya kita memahami surat Al-Fatihah ini. Baik, silakan. Jadi surat Al-Fatihah ini kita awali dengan apa? Dengan ada artinya, sahabat sekalian. Sebelum kita mengartikan, kita lihat dulu bentuknya, yaitu Al-Fatihah.
fa-nya ini panjang, ya. Itu bentuknya adalah kalau tasrifnya sahabat sekalian begini, fataha yaftahu fathan wa huwa fatihun. Jadi fatihun itu, Fatihah adalah isim fa'il. Apa artinya? Adalah sang pembuka. Berarti ketika kita faham Al-Fatihah, maka Al-Quran yang jumlahnya 114 termasuk Fatihah ini, terbukalah kandungannya. Sehingga Fatihah ini adalah merupakan pembuka. Berbeda dengan pembukaan. Kalau pembukaan itu Al-Fathu, sahabat sekalian. Ini masdar jeren. Fataha yaftahu fathan. Jadi dalam bahasa Arab antara pembuka dengan pembukaan itu beda. Oleh karenanya beda bentuk, beda arti. Oh, sangat kita pahami bahwa kenapa dia Fatihah namanya atau Al-Fatihatu, karena ini adalah isim fa'il, sang pembuka. Kemudian ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara ilmu nahu, sahabat sekalian, bismi ini terdiri dari dua komponen. Satu, bi harap jar, lalu ditambah ismun, kata benda. Ciri isim dulu kita sudah, alwin, ada tanwin pasti isim. Ini menjadi bismi. Harap jar ini, bi, ya, sangat berkuasa, artinya dia merubah suatu isim yang tadinya domah, u, begini, menjadi i. Nah, jadilah bismi dengan nama. Dengan nama. Sampai sini saja, sahabat mungkin ada yang bertanya, ini kenapa alifnya nggak ada? Nah, kenapa alifnya nggak ada? Mengapa atau hamzahnya hilang? Ini sudah merupakan wilayahnya ilmu tafsir. Jadi untuk Al-Quran tidak cukup nahu sorof, tapi perlu ilmu tafsir. Mengapa? Karena di ayat yang lain, di surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi, itu ada alifnya. Baik, tetapi di Al-Fatihah bismi ini alifnya tidak ada, dan itu para ulama berbeda pendapat tentang penafsirannya. Baik, bismi artinya dengan nama. Dengan nama siapa? Allahi adalah Allah. Dengan nama Allah. Ya. Jadi, sahabat sekalian, kalau ada kata bismi, ada harap jar, itu pasti memerlukan kalimat sebelumnya. Karena tidak mungkin harap jar itu berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, sebagai sebuah awal kalimat. Makanya di sini pasti ada kalimat sebelumnya. Tapi di sini tidak disebutkan. Ya, sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, bismi ini ya kalimat yang tidak berdiri sendiri. Pasti berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya di sini apa? Beda pendapat juga, ada yang menyebutnya abtadi'u atau ibtada'tu. Intinya adalah subjek predikat objeknya di sini tidak disebutkan. Artinya, kitalah yang harus mengisi. Misalnya, apapun aktivitas kita awali dengan bismillah. Kemudian di sini kenapa Allahi? Allahi ini adalah kasroh, majrur, kodenya begini, karena dia terikat dengan kaidah idofat. Idofat itu kata majemuk. Bismillahi dengan nama Allah. Kenapa dia kasroh? Karena dia sebagai komponen idofat. Bisminya mudhaf, Allahinya mudhaf ilaih. Kemudian Ar-Rahmani, kenapa dia ni? Karena dia mengikuti Allahi, ya, sebagai kata sifat. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu apa? Yang Maha Pengasih. Lalu yang kedua di sini Ar-Rahim, harokatnya dia kasrah karena dia juga sebagai sifat, kata sifat kedua dari Allah. Oh, berarti kalimat ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Jadi dua kali kata ini Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat dari Allah, yaitu merupakan sifat yang utama, yang dominan dari Allah. Seperti itu, Kang Ustadz, ini untuk apa? Ayat Bismillah. Baik. Jadi, ya lanjut silakan. Jadi ayat ini tidak disebutkan subjek predikat objeknya, karena apa? Karena agar seluruh aktivitas kita awali dengan Bismillah. Jadi muta'alaknya atau kait apa yang dikaitinya di sini tidak Allah sebutkan, agar ayat ini bersifat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian ya, setelah itu adalah alhamdulillah. 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 Nah, ini kodenya begini, alhamdulillah. Kalau kata Santi itu rofa atau marfu.
berat diucapkan. Doma itu bagi lidah orang Arab itu dianggap berat. Ya. Alhamdu, dia sebagai subjek kalimat atau mubtada. Alhamdu, ya, segala pujian. Segala pujian, ya, milik siapa? Adalah milik Allah. Segala pujian adalah milik Allah. Segala pujian itu adalah milik Allah. Sampai sini, sahabat sekalian, ini titik. Artinya, sebagai sebuah kalimat, ini sudah merupakan kalimat yang sempurna. Mengapa? Karena subjek mubtada sudah diikuti oleh khobar penyempurna. Alhamdulillah. Buktinya, ketika kita zikir setelah sholat, cukup sampai lillah saja. Alhamdulillah. Karena sebagai sebuah kalimat, atau sebagai sebuah struktur kalimat, ini sudah merupakan kalimat yang sempurna. Segala pujian itu adalah milik Allah. Mungkin ada yang bertanya, siapa Allah itu? Atau Allah yang mana ini? Jawabannya adalah apa? Rabbil Alamin. Coba kita amati sahabat sekalian, Rabbil Alamin. Artinya Tuhan seluruh alam. Kita lihat di sini. Ada apa? Jadi Rabbil Alamin itu adalah nama lain untuk Allah. Dasarnya adalah karena di sini Robbi, ya. Kenapa di sini Robbi? Karena dia mengikuti lillahi. Dalam ilmu nahu, kenapa dia Robbi? Dia pengikut atau tawabi, mengikut kata lillahi, dan jabatan katanya adalah badal. Badal itu julukan, nama lain. Buktinya ketika kita amin ya Rabbal Alamin, artinya amin ya Allah. Berarti pada ayat ini Allah itu memiliki julukan yaitu Rabbil Alamin. Terjemahan lengkapnya adalah Alhamdulillah, segala pujian itu lillahi adalah milik Allah. Siapa Allah itu? Yaitu Rabb, Tuhan dari seluruh alam. Kata kuncinya, sahabat sekalian, ada di kata Rabb. Apa Rabb itu? Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat skenario, skema bahwa kita manusia ini hidup di dunia dan Allah jaga bumi ini dengan atmosfer. Itulah bukti bahwa Allah Rabbil Alamin. Dan Allah menjadi Rabb, menjadi pencipta, pengatur, pemelihara seluruh alam, termasuk juga pemberi rizki. Contoh, sahabat sekalian, saya pernah mendatangi peternak sapi. Peternak sapi, dia melihara sapi. Dia ngasih makanan ke sapi. Dikasih makanan, dikasih nutrisi. Dia itu apa? Berarti dia adalah pemelihara. Ya. Kira-kira kalau peternak sapi itu dia memelihara, apakah dia tulus atau modus? Itu maksudnya. Tulus atau modus? Nah, kalau kita amati, kenapa peternak itu melihara sapi? Karena dia punya target harus mendapatkan susu. Berarti si peternak itu dia melihara sapi itu karena modus. Ada niat, ada tujuan yang ingin dicapai. Sekarang kita bayangkan, kalau seorang ibu ya melihara atau ketika menyusui anaknya, apakah seorang ibu itu tulus atau modus? Saya yakin seorang ibu ketika menyusui anaknya, dia sangat tulus semata-mata kasih sayang. Kaitannya ke sini apa, sahabat sekalian? Nah, Allah itu Rabbil Alamin, menciptakan, memelihara, mengatur. Apakah Allah itu mengatur, menciptakan, memelihara, memberi rezeki kita itu tulus atau modus? Nah, itu sahabat sekalian. Jawabannya adalah Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merupakan ayat ketiga. Dari sini berarti bahwa Allah memelihara kita, melihara makhluk ini, menciptakan, mengatur, memberi rezeki makhluk termasuk kita, itu semata-mata dilandasi oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Jadi Allah itu tulus. Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita, tidak mengharapkan dagingnya, tidak mengharapkan apa-apa. Allah itu betul-betul semata-mata kasih sayangnya Allah,
sebagaimana tadi seorang ibu ketika menyusui, ketika menjaga merawat itu semata-mata kasih sayangnya. Sekarang ada pertanyaan. Kalau seorang ibu menjaga seorang anak, apakah 24 jam, sahabat sekalian? Tentu tidak. Ibu menyusui ada kalanya dia ngantuk, bahkan dia tertidur. Selama tertidur berarti anaknya tidak terjaga. Tetapi Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur, bahkan ngantuk sekalipun tidak. Kalau Allah sampai ngantuk, hancur dunia ini. Artinya, Rahman Rahim Allah, penjagaan Allah itu meliputi 24 jam dalam sehari. Bahkan kalau seorang ibu bisa memelihara bayinya itu hanya setelah lahir. Ketika lahir, ibunya merawat. Ketika dalam kandungan, apakah ibu pernah memberi makanan ke bayi? Memasukkan ke mulutnya bayi? Tidak. Tetapi Allah melihara bayi itu sejak dari awal, ketika masih embrio. Makanya Allah buat plasenta dalam rahim ibu itu. Agar apa? Agar si bayi itu menciptakan memperoleh nutrisi. Itulah bukti bahwa Allah Rabbil Alamin. Allah pengatur, pemelihara, pencipta seluruh alam. Baik alam yang dohir di dunia ini maupun alam yang lainnya. Kita aja manusia ada berapa alam, sahabat sekalian? Ada alam ruh dulu. Setelah alam ruh masuk ke alam rahim. Setelah alam rahim kita sekarang di alam dunia. Setelah di dunia nanti masuk ke alam barzah. Fisiknya ke kuburan. Dan yang kelima setelah nanti kiamat terjadi, dunia hancur, masuk ke alam akhirat. Jadi manusia saja minimal mengalami 5 alam. Dan itu semua Allah yang memeliharanya, Rob. Buktinya, ketika kita dalam rahim ibu, kita diberi nutrisi oleh Allah melalui proses embriologi, ada yang namanya plasenta. Bayi di dalam rahim ibu itu apa? Terendam dalam air. Terendam dalam air. Coba sahabat sekalian, hari ini kita berendam dalam air, jangankan 9 bulan, 1 jam bagaimana? Sudah. Artinya Allah dengan skenario-nya, dengan ilmu Allah, kemahapintaran Allah, membuat suatu skema bayi dalam kandungan itu akan hidup walaupun terendam air. Di sini saja sudah perlu ilmu embriologi, sahabat sekalian. Jadi sampai sini saja mestinya apapun permasalahan yang terjadi saat ini, maka kita tenang saja. Karena Allah Rabbil Alamin. Allah yang menciptakan. Allah yang memelihara. Allah yang mendidik. Covid boleh datang, sahabat sekalian. Tapi kita tenang saja. Karena kita punya Allah yang Rabbil Alamin. Kita tenang itu bukan karena kita banyak harta. Bukan kita banyak ilmu. Bukan kita banyak relasi pejabat penting. Bukan. Tapi kita tenang hidup karena kita punya Allah yang menjadi Rabbil Alamin, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sahabat sekalian. Silakan Ustaz Mulyadi. Atau dilanjut dulu? Ya, lanjut dulu Ustaz, lanjut. Baik. Nah, sampai sini penasaran. Baik, sampai sini kita sudah merasakan bahwa sampai ayat ke-3 ini, segala pujian itu adalah bagi Allah. Siapa Allah itu? Adalah Rabbil Alamin, pencipta, pemelihara, pengatur, penjaga, Rabb. Makanya ada istilah murabbi yang menjaga, mengawasi, membimbing, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dengan ini kita mestinya tenang. Apapun profesi kita hari ini, siapapun kita hari ini, maka tenang saja sahabat sekalian. Masalah boleh datang karena memang orang hidup ada masalah. Tapi kita punya Allah Rabbil Alamin. Jangankan menyelesaikan masalah kita di dunia ini yang kecil. Dunia dan seisinya saja ini Allah ciptakan dengan kudrat dan iradahnya. Dunia saja yang galaksinya bermiliar-miliar itu Allah ciptakan. Apalagi kalau cuma menyelesaikan persoalan kita. Yang penting yakin kita bahwa Allah itu Rabb. Rabbil Alamin yang memiliki sifat Ar-Rahman Rahim. Seorang ibu, apakah mungkin dia dolim terhadap anaknya? Apakah seorang ibu mungkin dolim terhadap anaknya? Ibu yang benar tidak akan dolim. Pasti dia akan kasih sayang. Tapi seorang ibu ada batasannya. Tidak bisa 24 jam karena dia juga tidur. Tidak bisa selalu mendampingi karena dia juga anak itu beraktivitas. Tetapi Allah
membimbing, menjaga, mengawasi, memberi rezeki 24 jam dan dalam sehari, dan kemanapun, dimanapun kita berada, Allah Rabbil Alamin. Jadi tenang saja apapun yang terjadi. Kemudian sahabat sekalian, bisa jadi ada orang yang bersandar kepada kasih sayangnya Allah saja. Misalnya, ada orang disuruh sholat, tapi dia bilang, saya tidak akan sholat, tidak mau sholat. Karena apa? Allah Rahman Rahim, Allah Maha Penyayang. Nggak mungkin seorang ibu menyiksa anaknya, makanya saya nggak akan sholat. Kemudian, ada orang disuruh zakat, tapi dia tidak melakukan zakat, karena dia berdalih bahwa Allah Rahman Rahim, saya biarkan aja, nggak usah saya melaksanakan kewajiban sholat, zakat. Nah, jawabannya apa sahabat sekalian? Jawabannya adalah ya, ayat selanjutnya, ya. Segala pujian itu adalah bagi Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi Allah juga adalah apa, sahabat sekalian? Allah pada ayat selanjutnya adalah apa, sahabat sekalian? Maliki Yaumiddin. Apa Maliki Yaumiddin? Allah adalah Malik, itu pemilik atau yang memiliki, yaumi itu hari, ad-din itu hari agama. Pemilik hari agama. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Allah yang berkuasa penuh yaumiddin pada hari agama. Apa hari agama di sini? Dijelaskan di surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Jadi hari itu, Yaumuddin itu adalah hari di mana semua urusan dalam genggaman Allah. Jadi artinya Allah adalah pemilik hari pembalasan. Ya, di sini secara ilmu nahunya dia maliki. Kenapa maliki? Itu artinya dia berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Karena dia maliki, ya, berkaitan dengan sebelumnya. Kaitannya kemana, sahabat sekalian? Kaitannya di sini adalah ke lillahi. Berarti maliki ini mengikuti lillahi, tawabi. Dalam hal ini adalah sebagai badal jabatan katanya. Artinya, lillahi ini, Allah itu punya dua nama, punya dua julukan. Yang pertama adalah Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah juga punya julukan yang kedua, yaitu Maliki Yaumiddin, penguasa atau pemilik hari pembalasan. Makanya di sini diterjemahkan, yaitu pemilik hari pembalasan. Allah punya aturan. Allah memang kasih sayang, Rahman Rahim. Tapi sahabat sekalian, Allah juga punya aturan. Aturan pertama adalah perintah, dan aturan kedua adalah larangan. Perintahnya harus kita laksanakan, sedangkan larangannya harus ditinggalkan. Sehingga sekarang, kalau ada yang berdalih, saya nggak akan sholat karena Allah Maha Penyayang, nggak mungkin Allah dolim. Jawabannya adalah karena Allah Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah punya aturan, punya perintah. Kalau perintah Allah tidak dilaksanakan, maka siap-siap menerima hukuman. Itu sahabat sekalian. Sekali lagi, kalau perintah Allah tidak dilaksanakan, maka siap-siap menerima hukuman. Jadi bagi orang yang tidak sholat, apalagi sekarang di bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah sholat, maka siap-siap menerima hukuman. Kapan hukuman itu? Bisa di alam dunia ini sekarang ketika masih hidup, bisa di alam barzah ketika nanti meninggal, dan bisa nanti di akhirat kelak yang abadi. Na'udzubillah. Contoh sekarang, ada seorang yang korupsi, sahabat sekalian, korupsi. Kalau seorang yang korupsi itu sekarang tidak tertangkap, dia lolos,
Mungkin dia bisa hari ini tertawa terbahak-bahak dia karena lolos dari jeratan hukum. Tapi sahabat sekalian, ketika dia meninggal, si koruptor ini, apakah dia akan terbebas dari hukum Allah? Ketika seorang koruptor tidak tertangkap di dunia, ketika dia meninggal, masuk ke kuburan fisiknya, ruhnya ke alam barzah, disitulah siap-siap dia menerima kekuasaan Allah Malik Yaumiddin. Siap-siap dia akan menerima balasan hukuman. Terlebih lagi nanti di akhirat abadi, di mana pada saat nanti di akhirat mulut dikunci, tetapi hanya anggota tubuh yang menjadi saksi. Sehingga ketika hari ini ada koruptor, ada korupsi tidak tertangkap, maka nanti dia akan berhadapan dengan Allah, dengan aturan Allah, dengan Malik Yaumiddin ini di alam barzah, terutama nanti di akhirat. Na'udzubillah. Sampai sini sahabat sekalian, mestinya kita sebagai umat Islam sudah mendingan menjadi orang yang baik saja. Karena sekali kita berbuat dolim terhadap orang lain, berbuat dolim terhadap orang yang lain, maka Allah adalah Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Akan ada balasannya bagi orang yang berbuat dolim terhadap sesamanya. Contoh lagi sahabat sekalian, misalnya pedagang. Pedagang misalnya dia berbuat curang dengan mengurangi timbangan atau dengan memasukkan kimia berbahaya terhadap makanan. Mungkin tidak ketahuan hari ini di dunia, tapi Allah punya perangkat, Allah punya malaikat, dan nanti di pengadilan Allah itu semua akan terungkap. Kalau berbuat baik, kebaikan akan diberikan balasan, ganjaran pahala, dan kalau berbuat jahat akan diberikan siksaan. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah, baik di dunia, di alam barzah, atau nanti di akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan akan ada balasannya, baik ketika di dunia, ketika di alam barzah, terutama nanti di akhirat yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sampai sini saja, sampai ayat sini saja, maka kita mending lebih baik menjadi orang yang baik saja, lebih baik menjadi orang yang takwa saja. Orang takwa itu adalah orang yang takut. Khusyuk itu adalah takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah, kepada siksa Allah. Sehingga kita dengan takut ini, kita laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sampai ayat sini semoga sudah teresap makna bahwa Allah itu adalah segala pujian bagi Allah, karena memang Allah Maha Agung, Maha terpuji. Yang Allah itu adalah Rabbil Alamin, pemelihara, pencipta, pengatur, pembimbing, pengawas, pemberi rezeki, yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi Allah juga ingat punya julukan yang kedua adalah Malik Yaumiddin, yang menjadi pemilik hari pembalasan, yang akan membalas setiap perbuatan. Baik dibalas baik, kalau lillahi ta'ala jelek tentu kejahatan dibalas dengan siksaan. Baik, terima kasih ya Ustaz Ahmad, Masya Allah. Ini baru ayat keempat ya, Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang luar biasa, tapi karena waktu kita nih nampaknya kita jeda dulu nih Ustaz, untuk kita beri kesempatan juga nanti berdialog. Tapi sebelum kita mengundang nih sahabat-sahabat baik yang ada di Zoom maupun di media sosial lainnya, sedikit menambahkan juga Bapak Ibu, kenapa kita harus berupaya untuk memahami Al-Fatihah ya, selain tadi bahwa Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun salat ya. Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutnya dalam rukun salat itu Al-Fatihah adalah salat dan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat yang tanpa membaca Al-Fatihah di dalamnya. Artinya ini menjadi rukun. Tapi yang kedua adalah yang penting juga bahwa saat kita sholat itu adalah dialog dengan Allah. Itu yang harus kita yakini ya. Tadi luar biasa Ustaz Ahmad membahas dari sisi bagaimana posisi kalimat, bagaimana keagungan bahasa Al-Quran itu ya, dan Al-Fatihah ini dengan kalimat-kalimat yang begitu luar biasa. Sampai ayat 4 ini
kalau kita memahaminya itu akan terasa khusyuan. Ya, jadi orang yang berusaha sholat khusyuk, takbiratul ihram, Allah Akbar, ketika baca Allah saja, bahwa tahu artinya Allah Maha Besar, kita tuh kecil, nggak ada apa-apanya, itu luar biasa. Ya, dan ketika membaca Fatihah ini ada dialog, dan dialog ini disebutkan oleh Rasulullah, ya, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya, sedikit menambahkan izin Ustaz dalam hadis tersebut begitu ya, ketika Rasul bersabda qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, kalau Allah berfirman dalam hadis namanya hadis qudsi, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain, aku membagi salat itu antaraku dan hambaku itu dua bagian. Nah, para ulama dua bagian ini menyebutkan sampai ayat keempat ini adalah bagian semuanya untuk Allah. Nisfain itu dua bagian, yang baini wa baini abdi, antaraku dan hambaku. Ya, dibagi dalam 7 ayat, 4, 1, 2, 3, 4. Ini terkait yang itu khusus untuk Allah. Kemudian 5, 6, 7 adalah wali abdi, dan untuk hambaku, kata Allah. Sehingga qala abdu, ketika seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, sedang memujiku hambaku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, membaca Rahmanir Rahim, qala ta'ala athani alayya abdi, athna alayya abdi, sedang memasucikanku hambaku. Dan ketika membaca ini sampai maliki yaumiddin, ya, ini pembahasannya maliki yaumiddin, qala majiddani abdi, sedang mengagungkanku hambaku. Nah, jadi ini sampai ayat 4 ini, bagaimana seorang hamba itu merasakan atau memberikan kepasrahan, merasakan keagungan Allah, bahwa Allah yang tadi dibahas oleh Ustaz Ahmad, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Allah Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Ya, hari agama sering diartikan hari pembalasan, karena nama lain dari Yaumil Qiyamah, hari kiamat, banyak sekali. Ada Yaumil Ba'ts, hari kebangkitan, Yaumil Hisab, hari perhitungan, ada Yaumiddin. Kenapa disebut Yaumiddin? Ya, hari yang agama, dalam agama kita sesuatu yang sangat penting. Keimanan itu pembeda orang yang beriman dengan tidak, pembeda orang muslim dan kafir adalah kita meyakini sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, adanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan. Maka itu adalah din, urusannya agama. Karena orang yang nggak beragama, nggak mengenal agama, atau beda agamanya dengan kita, maka mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Orang kafir itu sekali hidup, sekali mati, rumusnya begitu saja. Nah, kalau kita 2 kali hidup, 2 kali mati. Belum ada, lalu mati, dan ada lagi. Ya, jadi yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita 2 kali hidup, 2 kali mati, 2 kali hidup. Orang kafir hanya meyakini 1 kali mati dan 1 kali hidup. Hidup 1 kali mati saja. Baik, itu sebagai tambahannya. Ustadz, karena waktu kita nih, mau ditambah ayat berikutnya atau kita buka dia ada yang saya usulkan ditambah ayatnya yang untuk 1 lagi ayat, Kang Ustadz. Jadi kita bahas setelah ini, kan ini seperti Kang Ustadz tadi sampaikan, bahwa sampai ayat 4 ini kita sedang memuji Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk memujinya. Nah, kemudian biasanya kalau sudah muji ada apa tuh sahabat sekalian? Kalau sudah muji pasti ada apa? Ada permintaan. Nah, saya mohon izin ini tambah ayat ini, karena disinilah esensinya. Seperti Ustaz Mulyadi tadi sampaikan, bahwa dialog dengan membaca Fatihah, Allah itu menjawab setiap ayat. Nah, ini bukti dialognya sahabat sekalian. Iyaka itu artinya engkau. Engkau itu kalau untuk manusia, engkau seorang laki-laki. Pertanyaannya, engkau di sini siapa, sahabat sekalian? Siapa engkau di sini? Engkau di sini adalah Allah. Allah yang mana? Ini kan ayat 5, sahabat sekalian. Allah yang mana? Allah yang terdapat pada ayat 1 sampai 4. Tadi kita sudah membahas dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin. Itulah adalah Allah. Maka
huruf K ini adalah nama lain untuk atau pengganti untuk Allah. Allah yang mana? Allah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ayat 1 sampai 4. Iyyaka. Kalau K itu dalam bahasa Arab adalah isim domir, pihak kedua, tunggal. Artinya apa? Kalau pihak kedua itu adalah dialog. Misalnya kalau saya sekarang memberi salam ke Ustadz Mulyadi, Assalamualaikum ya akhi, ya Ustadzi. Berarti K itu engkau seorang laki-laki. Tapi karena ini untuk Allah, jangan ditambahkan orang dan jangan ditambahkan laki-laki. Cukup iyyaka, hanya kepada engkau. Disinilah redaksi dialognya, sahabat sekalian. Jadi rasakan bahwa ketika kita membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang berdialog langsung dengan Allah, sahabat sekalian, dengan huruf K saja. Dan huruf K ini mewakili ayat 1 sampai 4, baik ayat satunya dari Bismillah maupun dari Alhamdulillah. Ini dahsyatnya, sahabat sekalian. Oh, betul tadi seperti yang Ustaz Mulia sampaikan, bahwa Al-Fatihah itu sebetulnya adalah dialog antara kita dengan Allah. Kepada engkau, ya. Iyyaka itu kepada engkau. Kepada engkau apa? Na'budu. Na'budu ini dalam bahasa Arab, ini kan du itu domah ya, itu ciri fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, hal, kemudian istiqbal, waktu yang akan datang, dan juga merupakan kebiasaan. Jadi na'budu ini adalah kami beribadah. Kami sedang beribadah sekarang. Kami akan beribadah dan kami selalu beribadah kepada Engkau, ya Allah. Apa na'budu ini? Di Arab dulu ketika zaman Rasulullah SAW ada abid. Apa abid itu? Hamba. Metode Allah untuk memberikan pengajaran kepada manusia adalah dengan mewujudkan suatu materi itu, metode itu. Orang Arab melihat hamba, saya. Bagaimana karakter hamba saya? Hamba itu adalah tidak punya apa-apa, karena semua milik tuannya. Kita pun hamba Allah, kita tidak punya apa-apa. Kalau hari ini kita dititipin harta, ilmu, itu semua adalah punya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang berkehendak itu adalah Allah. Itulah hamba. Dan seorang hamba itu harus taat kepada aturan tuannya. Kalau kita hari ini mengaku hamba Allah, maka kita harus taat kepada aturan Allah. Perintahnya laksanakan, larangannya tinggalkan. Itulah abid, itulah na'budu. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Kami sedang beribadah. Kami akan beribadah. Dan selalu kami ini beribadah. Luar biasa, Masya Allah. Bentuknya ini fi'il mudhari, saudara sekalian. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Ustaz Ahmad. Kita berkejaran waktu, ini tinggal 12 menit lagi. Ada yang sudah raise hand. Bu Yuniarti, silakan. Boleh di unmute. Pertanyaannya singkat dan jelas karena waktu kita terbatas. Silakan, Bu. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat dulu itunya share screen-nya Ustaz supaya masuk di audionya. Silakan, Bu. Iya, Pak Ustaz, saya mau bertanya dengan ayat keempat dan ayat kedua. Nah, itu saya kan mau bertanya, kan kalau ayat kedua tuh alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Pak Ustaz. Itu kalau segala puji kan kita memang harus memuji kepada Allah. Tetapi kadang-kadang orang tuh yang saya perhatikan nih, kalau kena musibah, karena kamu nih musibah ini terjadi, satu misalkan. Tapi kadang-kadang melupakan Allah juga. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Kalau yang kedua, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kalau sebagai manusia, sebagai umat beragama, kita kan harus meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita ada sesuatu yang terdesak, misalkan ada banjir, ada apa gitu, Pak Ustaz, kan kita meminta pertolongannya kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang karena kita terburu-buru
melupakan mengucapkan kepada Allah meminta pertolongannya itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Baik, silakan Ustadz Ahmad, nanti saya lengkapi. Mangga. Baik, jadi terima kasih Bu Yuni. Jadi di sini ayat kedua itu Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah. Ya. Rabbil Alamin, yaitu Tuhan seluruh alam. Ya. Ini pernyataan pengagungan kita, pujian kita kepada Allah. Adapun realitanya, ada manusia memuji. Misalnya, aduh Bu Haji itu soleh sekali, baik sekali. Nah, ketika seseorang itu memuji kita, maka kita yakini bahwa apapun yang ada pada kita itu adalah hakikatnya dari Allah. Kita mampu dimampukan oleh Allah, kita bisa dibisakan oleh Allah. Jangan pernah kita mengakui bahwa itu hasil kita. Makanya ketika kita dipuji oleh seseorang, divertkan, alihkan langsung pujian itu kepada Allah. Langsung kita ucapkan dalam hati, Alhamdulillah, ini sebetulnya orang itu bukan sedang memuji saya, tapi dia itu sebetulnya sedang memuji Allah yang wujudnya ada dalam perbuatan saya. Itu yang pertama. Divertkan, alihkan itu kepada Allah. Kemudian, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maksudnya, apapun persoalan hidup yang kita alami hari ini, sahabat sekalian, apapun yang kita alami, maka sebelum kita berbicara dengan makhluk, misalnya ibu, sebelum berbicara kepada suami sekalipun, maka laksanakan dulu kita sholat, sahabat sekalian. Itu artinya kita mengutamakan Allah. Dengan kita sholat, kita sedang bermunajat, kita sedang berdialog kepada Allah. Ya Allah, berilah solusi atas segala permasalahan yang kami hadapi. Itu artinya kita pasrah kepada Allah. Setelah itu, baru kita ikhtiar. Mulai dengan berbicara kepada suami atau kepada istri. Insya Allah, nanti kalau kita sudah pertama kali dulu ke Allah, maka Allah akan bukakan hati suami. Atau juga Allah akan wujudkan pertolongan itu. Kumaha Allah, telangkung Allah. Telangkung Allah, wujud pertolongan Allah. Yang penting pertama kali kita memohon pertolongan itu kepada Allah dengan melaksanakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pek aranjeun marenta tolong. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sungguhnya sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi begitu Bu ini, kepada Allah dulu, baru setelah itu kita ikhtiar sebagai manusia wujud melaksanakan kewajiban kita. Ya Pak Ustadz, jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Yuniarti. Jadi sedikit ditambahkan ya, menyambung hadis tadi, ketika seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka Allah menjawab, hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Itulah kenapa kita harus setiap yang kita mohonkan kita kaitkan dengan Allah, karena Allah pemilik segalanya. Kita beribadah kepada Allah, lalu kita meminta kepada Allah. Jadi ibadah dulu baru minta, ya. Na'budu wa nasta'in, ya. Itulah sesungguhnya tugas kita, Bu. Adapun setelah mohon pertolongan, Allah kemudian berikan cepat, Allah kemudian tangguhkan dulu, Allah kemudian simpan dulu, bahkan yang kita mintakan belum dikabul, semuanya itu urusan Allah, semuanya kehendak Allah. Tapi tugas kita adalah meminta dan memohon kepada Allah. Ayatnya tadi ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, atau dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Artinya sholat ini adalah bagian dari cara kita memohon, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesulitan-kesulitan kita. Baik, demikian. Terima kasih Bu Yuniarti. Masih ada waktu nih Bapak Ibu, silakan sahabat-sahabat yang lain yang akan bertanya, boleh raise hand atau boleh chat juga di media masing-masing ya. Boleh yang di Zoom, boleh yang di Facebook, yang di IG, Twitter, TikTok, boleh juga. Silakan, itu ada teman-teman yang membantu menguatkan gitu. Baik, ada tambahan Ustaz? Ini masih 5 menit lagi. Baik.
Jadi sahabat sekalian, mohon izin ditambahkan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sekarang ada pertanyaan, apa yang mau kita minta tolong kepada Allah? Apa yang mau kita minta tolong? Jawabannya adalah, iyyaka na'budu itu adalah janji kita kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Itu janji. Janji harus ditepati. Kira-kira janji, untuk mewujudkan janji ini perlu energi nggak sahabat sekalian? Tentu perlu energi. Tadi saja kita sholat subuh itu perlu energi. Makanya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Yang pertama adalah agar kami bisa mewujudkan iyyaka na'budu, pengabdian terbaik kami untuk Engkau ya Allah. Itu yang pertama sahabat sekalian. Karena di sini ada huruf waw. Waw itu adalah penggabungan. Jadi dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seperti seperti mata uang, dua sisi tapi satu. Jadi yang pertama adalah agar kita bisa mewujudkan janji kita, iyyaka na'budu. Hari ini ada orang yang rumahnya dekat masjid, mendengar adzan. Apakah setiap orang yang dekat masjid yang mendengar adzan itu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Jawabannya tentu kan tidak. Hanya orang yang ditolong oleh Allah yang dia mampu pergi ke masjid, walaupun tadi pagi mungkin subuh dingin. Nah itulah kita, berarti kalau kita dimampukan oleh Allah beribadah, artinya kita ditolong. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mau kita minta tolong? Secara bahasa, objek kalimatnya di sini tidak ada. Karena nasta'in itu adalah kalimat yang perlu objek. Memang ini ada objek iyyaka, satu, tapi objek yang keduanya tidak ada. Artinya, karena objeknya tidak sebutkan, ini berarti yang kita minta tolong kepada Allah itu adalah meliputi seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Sebagaimana orang sekolah, orang kuliah pasti ada ujian. Oleh karenanya, yang kita minta mohonkan pertolongan kepada Allah, itu yang kedua adalah, ya Allah, berikanlah solusi dari setiap permasalahan yang kami hadapi, ya Allah. Kami tidak sanggup ini menghadapi ini, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, yang kita memohonkan pertolongan kepada Allah adalah baru ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan itu nanti di pertemuan selanjutnya kan Ustaz, karena memang tidak bisa dalam satu pertemuan itu ya Ustaz. Jadi kesimpulannya yang kita minta tolong itu ada tiga. Yang pertama, agar kita dimampukan oleh Allah untuk mewujudkan janji kita, iyyaka na'budu. Yang kedua, agar kita diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang istiqomah. Itu. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya kita perdalam lagi tentang surat Al-Fatihah ini. Intinya semoga dengan kita memahami Al-Fatihah ini menjadi jalan kita berupaya bisa lebih khusyuk lagi sholat kita ya. Karena Al-Fatihah menjadi pokok atau inti ya dari sholat kita. Nah, Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu kita 2 menit lagi, izin saya menginformasikan sebelum nanti Ustaz Ahmad menyampaikan closing statement-nya. Insya Allah pendaftaran calon mahasiswa baru STI Darut Tauhid tahun akademik 2023-2024 sudah dibuka. Mohon Bapak Ibu bisa bantu informasikan mungkin kepada anak, tetangga, saudara, siapapun yang akan kuliah ya. Yang biasanya kan sebentar lagi 2 bulan ke depan sudah ujian akhir. Anak-anak SMA dan sederajat nanti bisa ikut kuliah, persiapan kuliah, dan bisa mendaftar di 0813-2120-2628. Untuk informasi lebih lengkap ya, WhatsApp bisa nanti 0813-2120-2628. Ingat 0813-2120-2628, atau boleh dibuka websitenya sti.darutauhid.ac.id ya. Itu silakan bagi yang akan mendaftar dan mohon bisa dibantu informasikan kepada siapapun yang membutuhkan informasi ini. Baik Ustaz Ahmad, 1 menit terakhir mungkin ada closing statement atau ungkapan terakhir sebelum kita akhiri acara ini. Maka baik sahabat sekalian, jadi Al-Fatihah itu adalah sang pembuka. Dengan kita memahami Al-Fatihah, maka terbukalah seluruh kandungan Al-Quran yang berjumlah totalnya 114 surat.
Dan kenapa Al-Fatihah sangat harus kita pahami? Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sampai ayat 5 saja ini, semoga ketika kita sudah paham, maka akan timbul kehusuan, baik ketika sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan oleh Allah anugerah kepahaman dalam sholat, serta kepahaman untuk membaca Al-Fatihah, memahami Al-Fatihah ini, dan diberikan istiqomah untuk mentadaburi Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad atas kesempatan waktunya, kehadirannya berbagi ilmu dengan kita di pagi hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung, baik yang ada di Zoom maupun di media sosial lainnya, juga yang menyimak langsung melalui MKTV, MKFM, dan semua media Darut Tauhid. Semoga jadi jalan ilmu bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi pada sesi berikutnya di kajian MK Pagi. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Amin wa iyyakum. Yakin bertanya, yakin. Amin wa iyyakum. Pertanyaan boleh? Maaf ke Ustaz Ahmad. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.